Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, bersinar terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo Bibadis, selamat berpuasa, selamat Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mencari berkah yang sebanyak-banyaknya dan selimpah-limpahnya agar kita untuk menambah pahala kita, untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak keutamaan yang bisa kita dapat dalam puasa Ramadan. Banyak sekali ibadah yang bisa kita dapatkan dan bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah di mana pahala dilipat gandakan sebanyak-banyaknya di bulan ini. Rugi banget kalau di bulan ini tidak bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Nah, Bibadis, kali ini saya Yulsifa Anisatun Nadiroh dari S2 UIN Sunan Ampel Surabaya akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban dalam agama Islam. Apalagi orang tua adalah orang yang kita sayangi dan yang melahirkan kita. Ayah yang mencari nafkah dan ibu yang melahirkan kita serta yang mengasuh kita adalah keduanya. Oleh karena itu, kewajiban kita terhadap kedua orang tua adalah berbakti kepadanya. Di bulan yang Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, maka kewajiban berbakti kepada orang tua pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Seperti apa yang sudah difirmankan Allah pada surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana bil walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amanin anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dalam ayat ini jelas bahwa ibu yang mengandung kita selama hampir 9 bulan ataupun 9 bulan lebih telah membawa kita dalam kandungannya dalam keadaan yang tertatih-tatih dan selemah-lemahnya. Dan setelah itu dalam waktu 2 tahun kita masih disapih oleh ASI yang dihasilkan oleh ibu. ASI ini kandungannya dan zat kandungannya tidak sama dengan susu formula ataupun susu sapi yang dihasilkan oleh manusia dan juga oleh hewan. Oleh karenanya kandungan ASI ini sangatlah murni dari ibu untuk dikasihkan kepada anak-anaknya untuk membesarkan kita untuk menuju insan yang kamil. Apalagi ayah dalam keadaan yang sangat susah mencari nafkah untuk kita, untuk keluarganya dan berjuang agar keluarganya mampu hidup dengan layak. Oleh karena itu, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban anak kepada orang tuanya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman-firmannya dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat ini tertuang jelas penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah juga memfirmankan tentang berbakti kepada kedua orang tua, menghormati ayah dan ibu yang tertuang dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Shadaqallahul adzim, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-dua sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
Ada pula hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan bahwa yang berbunyi seperti ini. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtul walidain. Bahwa ridha Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Hal ini jelas mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua tingkatannya ada pada tingkatan kedua setelah kita mencari ibadah kepada Allah. Jadi yang pertama adalah mencari ibadah kepada Allah, jadi kita beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah kita beribadah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Maka tingkatan dosa untuk kita melakukan tidak berbakti kepada kedua orang tua ini, tingkatan dosanya sama dengan setelah kita tidak beribadah kepada Allah. Jadi dosanya tidak main-main teman-teman ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Abu Dawud, tingkatan berbakti ini ada pada tingkatan kedua. Dan pada firman Allah mengatakan bahwa mengatakan saja itu tidak boleh. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah mengatakan kepada kedua orang tua itu tidak diperbolehkan, ataupun mengatakan tidak boleh, itu tidak boleh. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh menghardik kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kita tetap mengasuh kedua orang tua kita semampu kita dan juga sebisanya kita. Ataupun kalau suatu saat kita dewasa, kita punya pendapat yang berbeda dengan kedua orang tua, maka penyampaian dengan rasa sopan santun itulah yang paling penting untuk kita sampaikan kepada kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun, pendidikan yang utama dan Al-Madrasatul Ula berasal dari ibu. Dan ibu ini adalah pendidikan utama, pendidikan internal yang ada dalam rumah. Oleh karenanya, kita bisa mengetahui bahwa di bulan Ramadan ini, kita mampu melakukan hal yang begitu banyak agar kita bisa meraih pahala dari orang tua kita. Yang pertama adalah membantunya ketika merasa kesulitan. Yang kedua adalah mendoakannya apabila orang tua kita sudah wafat ya. Jadi teman-teman bila berbakti kepada orang tua tetap bisa dilakukan apabila orang tua kita wafat. Mendoakannya apabila orang tua kita masih sehat dan juga masih hidup, kita bisa mendoakannya untuk dinaikkan derajatnya, untuk selalu dilimpahkan kesehatan dan juga kebaikan kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya Bibadis, kita sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan orang tua kita, maka kita harusnya bersungguh-sungguh dalam mengejar pendidikan yang kita sedang jalani. Oleh karenanya, dengan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua kita hingga sekarang, nantinya kita bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk semua, untuk nusa dan bangsa, dan bisa menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sekian teman-teman Bibadis, inilah kultum dari saya, Yulsifa Anisatun Nadiroh yang berasal dari S2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga kedepannya kita masih dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya, dan mari kita mengambil berkah di Ramadan tahun ini dengan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawala Ramadan.